Di balik harga super murah barang-barang impor dari Cina, ada cerita pahit yang jarang kita dengar. Toko-toko lokal sepi, pabrik tutup, dan para pelaku UMKM terpaksa gulung tikar. Tapi kenapa barang dari Cina bisa begitu murah? Apakah salah konsumen yang pilih harga murah? Atau pemerintah yang tak melindungi produsen lokal? Video ini akan mengungkap sisi lain dari perang harga yang terjadi di pasar Indonesia. Yuk, kita bongkar fakta dan cari tahu, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Dalam beberapa tahun terakhir, produk impor dari Cina membanjiri pasar Indonesia dengan kecepatan luar biasa. Mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, baju fashion, sampai mainan anak, semuanya bisa kamu temukan dengan harga super miring. Bahkan, tak jarang harganya jauh lebih murah dibanding produk lokal. Tapi kenapa bisa semurah itu? Salah satu alasannya adalah efisiensi produksi di Cina yang sangat tinggi. Mereka punya pabrik raksasa dengan teknologi canggih, biaya produksi rendah, dan tenaga kerja yang murah. Ditambah lagi, pemerintah Cina juga memberi dukungan besar lewat subsidi dan kemudahan ekspor. Tak hanya itu, banyak produk masuk lewat e-commerce tanpa dikenakan biaya masuk tinggi, apalagi kalau pembelian dari luar negeri nilainya kecil. Hasilnya, pasar dalam negeri jadi banjir barang murah yang sulit disaingi. Buat konsumen, ini jelas menguntungkan. Tapi buat produsen lokal, ini bisa jadi mimpi buruk. Karena makin banyak produk luar masuk, makin kecil peluang barang lokal bersaing di rak toko, dan akhirnya di hati konsumen. Masuknya produk impor murah dari Cina bukan cuma soal persaingan harga, ini sudah jadi pukulan telak bagi produsen lokal. Banyak pelaku UMKM, pengrajin, bahkan pabrik skala menengah yang terpaksa tutup karena tak sanggup bersaing. Bayangkan, mereka harus beli bahan baku mahal, bayar gaji pekerja, sewa tempat produksi, dan pajak. Sementara produk impor datang dengan harga yang bahkan lebih murah dari modal produksi lokal. Akibatnya, barang buatan dalam negeri mulai kehilangan tempat. Konsumen lebih memilih barang impor karena terlihat lebih murah dan variatif. Bahkan, banyak toko offline dan online beralih menjual produk impor demi bertahan hidup. Dampaknya bukan cuma ke pengusaha, tapi juga ke pekerja. Ribuan orang kehilangan mata pencaharian karena pabrik-pabrik lokal gulung tikar. Dan ini bukan masalah 1-2 tahun. Kalau dibiarkan, kita bisa kehilangan banyak sektor industri kecil yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Yang jadi pertanyaan besar, kalau semua barang kita impor, apa yang tersisa dari industri dalam negeri? Di tengah serbuan barang impor murah, banyak yang mulai bertanya, siapa yang salah? Apakah produsen lokal yang kurang inovatif? Atau pemerintah yang tak melindungi? Tapi jangan lupa satu pihak penting, kita, para konsumen. Kita seringkali memilih produk berdasarkan satu hal, harga. Semakin murah, semakin menarik. Gak peduli siapa yang bikin, dari mana asalnya, atau apakah itu merugikan produsen lokal. Bukan karena kita jahat, tapi karena kondisi ekonomi juga memaksa banyak orang untuk berhemat. Apalagi buat keluarga dengan penghasilan pas-pasan, harga murah adalah segalanya. Tapi kalau semua orang terus memilih produk impor, perlahan-lahan produk lokal akan mati. Tanpa permintaan, mereka tak bisa bertahan. Ironisnya, saat barang lokal hilang dan kita tergantung pada produk luar, harga bisa saja naik, dan kita jadi tidak punya pilihan lain. Jadi, salahkah konsumen? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi jelas, kita punya peran besar dalam menentukan arah pasar. Karena setiap pembelian adalah suara, kita dukung siapa dengan uang yang kita belanjakan?
Dalam kondisi pasar yang makin didominasi barang impor murah, banyak pihak mulai menyoroti peran pemerintah. Apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk melindungi produsen lokal? Faktanya, masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh produk impor untuk masuk dengan mudah dan murah. Beberapa barang dari luar negeri bahkan lolos dari bea cukai karena nilainya kecil atau dibeli lewat jalur e-commerce lintas negara. Ini membuat produk lokal semakin sulit bersaing, apalagi jika mereka harus bayar pajak, biaya produksi tinggi, dan aturan ketat. Di sisi lain, kebijakan proteksi terhadap produk dalam negeri belum benar-benar terasa. Kampanye cinta produk lokal ada, tapi tidak diiringi dengan insentif yang kuat atau perlindungan nyata di lapangan. Pemerintah seharusnya bisa lebih tegas, baik dalam mengatur arus impor, memberi dukungan ke UMKM, maupun dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil. Karena tanpa perlindungan yang serius, industri lokal bisa mati perlahan. Dan saat itu terjadi, akan terlalu sulit untuk membangunnya kembali dari nol. Melihat kondisi ini, jelas bahwa menyalahkan satu pihak saja bukan solusi. Yang dibutuhkan sekarang adalah jalan tengah, solusi yang bisa menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan harga terjangkau, sekaligus menjaga kelangsungan produsen lokal. Pertama, dari sisi produsen lokal, mereka perlu berinovasi. Produk tidak cukup hanya buatan Indonesia, tapi juga harus punya nilai lebih, baik dari segi desain, kualitas, maupun kemasan. Digitalisasi juga penting. Jualan online, promosi lewat media sosial, dan masuk ke marketplace bisa jadi cara agar produk lokal lebih mudah dijangkau konsumen. Kedua, konsumen juga bisa ikut berperan dengan lebih sadar saat belanja. Pilih produk lokal saat memungkinkan. Mungkin sedikit lebih mahal, tapi kita sedang mendukung ekonomi tetangga, teman, bahkan keluarga sendiri. Ketiga, pemerintah harus lebih proaktif. Misalnya dengan memberikan subsidi, insentif pajak, pelatihan bisnis, dan perlindungan hukum untuk UMKM. Di sisi lain, arus masuk barang impor harus diawasi lebih ketat, terutama yang merugikan sektor-sektor produksi dalam negeri. Kolaborasi adalah kunci. Kalau semua pihak, produsen, konsumen, dan pemerintah, bergerak bersama, bukan tidak mungkin produk lokal bisa bangkit dan bersaing. Kita tak perlu menolak impor, tapi harus pastikan produk dalam negeri tetap jadi tuan rumah di negeri sendiri. Di balik harga murah produk impor, ada harga yang harus dibayar. Industri lokal yang terancam mati, lapangan kerja yang hilang, dan ekonomi rakyat kecil yang makin sulit bertahan. Kita memang tak bisa menghentikan globalisasi, tapi kita bisa memilih, apakah kita hanya jadi penonton, atau ikut mendukung perubahan. Sekarang, pilihannya ada di tangan kita. Mau terus tergoda harga murah, atau mulai beri ruang bagi produk dalam negeri untuk tumbuh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kamu tim barang impor, atau tim dukung lokal? Jangan lupa like video ini, share ke temanmu, dan subscribe untuk konten menarik seputar isu ekonomi dan sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.